Shalom, Shalom adik-adik. adik semua. Iya, senang sekali Lause bisa bertemu kembali dengan adik-adik semua di rumah. Apa kabarnya adik-adik? Apa kabar Lause Aina? Baik, Lause. Iya, puji Tuhan. Lause harap anak-anak di rumah juga dalam keadaan baik dan sehat-sehat selalu. Iya. Nah, adik-adik sebelum mulai ibadah, Lause mau ingati adik-adik lagi ya, bagaimana sikap beribadah online yang baik. Ayo Lause, gimana Lause? Iya, masih ingat gak? Yang pertama, waktu kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh dan bersemangat Lause. Iya. Nah, yang kedua, waktu mendengarkan firman Tuhan, kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Caranya duduk tenang dan memperhatikan Lause yang sedang bercerita. Dan yang ketiga, kita mengikuti ibadah sekolah minggu kita dari awal pujian sampai akhirnya. Dan jangan setengah-setengah. Iya Lause. Nah, yang terakhir Lause, waktu berdoa. Ingat ya, berdoa itu kita ngomong sama Tuhan, harus punya sikap yang baik. Walaupun orang lain tidak melihat, tapi ingat ada Tuhan Yesus yang sedang melihat kita. Iya, sekarang anak-anak semua sudah siap? Ya, kalau sudah siap sekarang langsung undang semua bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Mars Sekolah Minggu. Bahasa Indonesia terlebih dahulu, lalu bahasa Mandarin. Iya, kita mulai ya. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kita suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Jujur sesiau, jujur sesiau, jujur sesiau, sewaman atong ta jia jing, jin ai tian fu tong bao xiang xing, 快乐团心的新生命。学习圣经，赞美不停，儿童爱主教会复兴。我主命令，乐意遵行，一生一生荣耀主名。 Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, sekarang saatnya kita mau berdoa. Langsung ajak semuanya ambil sikap berdoa ya. Ingat, berdoa itu harus punya sikap yang sopan dan baik. Kita masuk dalam doa ya. Bapa di surga, Bapa kami bersyukur pada hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Kami mau berdoa menyerahkan untuk setiap kami anak-anak Tuhan. Biarlah Tuhan saat memuji Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh dengan suara yang Tuhan berikan buat kami. Dengan hati kami mau sungguh-sungguh memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ibadah kami dari awal hingga akhirnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, Lause, Tuhan itu baik ya sama kita ya. Iya, di setiap hari, setiap bulan, bahkan sudah melewati tahun 2020. Berkat Tuhan sangat banyak buat kita di dalam hidup kita. Lause merasakan Lause? Iya dong. Iya. Nah, Tuhan kita itu sangat baik ya. Karena itu Lause mau ajak adik-adik semua untuk puji Tuhan dengan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggi
kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Iya, kita telah memuji Tuhan. Sekarang tibalah saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyikan sebuah lagu, Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Biarlah ini menjadi doa kita, boleh menjadi kerinduan kita. Tuhan boleh memenuhi hati kita dengan firman Tuhan. Tuhan penuhi ku dengan firman-Mu. Tuhan penuhi ku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhi ku dengan firman-Mu. Satu kali lagi kita nyanyikan lebih sungguh. Tuhan penuhi ku dengan firman-Mu. Tuhan penuhi ku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhi ku dengan firman-Mu. Ya, sekarang adik-adik duduk yang rapi, siapkan hati, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Selamat menikmati firman Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Selamat pagi adik-adik, jumpa lagi sama Lause Rika hari ini. Apa kabarnya? Lause berharap kita semua dalam keadaan sehat. Wah, kira-kira siapa nih yang pagi-pagi sudah bangun mau dengar firman? Nah, pasti kalian sudah mandi, sudah duduk manis, mau dengar firman, mau memuji Tuhan, iya kan? Nah, sebelum mendengar firman dari Lause, kita sama-sama berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan sedari kecil untuk selalu taat akan firman-Mu dan mau belajar akan firman-Mu. Kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan juga yang memimpin Lause kami yang akan membawakan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, sebelum Lause cerita, Lause mau tanya dulu.
Pernah nggak kalian ya dijanjiin sesuatu sama mama atau sama papa? Misalnya kalau nilai ulangannya cepet atau 80 deh, nanti dapat hadiah. Pernah nggak? Pasti pernah ya. Seperti anak Lause di rumah juga gitu. Misalnya, Meme hari ini kalau Meme ulangannya dapat nilai bagus, nanti sore Mami beliin es krim. Nah betul, keesokan harinya hasil ulangan Meme bagus, dapat 90. Dan sore harinya Maminya tepatin janji, dia membelikan Meme sebuah es krim. Senang nggak kalau janjinya ditepatin? Pasti senang ya, karena kita dapat es krim dari Mami. Nah sama seperti cerita di Alkitab kali ini ya. Lause akan bercerita tentang janji. Allah mengutus seorang nabi, namanya Nabi Yesaya. Nabi Yesaya tinggal di Yerusalem. Allah ingin Nabi Yesaya memberitahukan kepada umat di sana tentang apa yang ingin Allah sampaikan. Bukan hanya disampaikan oleh Nabi Yesaya, tapi Nabi Yesaya juga mencatat apa yang Tuhan inginkan di dalam Alkitab. Ya, Allah bilang sama Nabi Yesaya, sampaikan kepada umatku supaya mereka tidak terus hidup di dalam dosa, supaya mereka mau berpaling dari dosa-dosa mereka. Karena aku suatu hari akan mengutus seorang juru selamat bagi umatku yang ada di bumi ini. Nah sebelumnya kita baca ya di dalam kitab Yesaya 40 ayat 3 sampai 5 juga ayat 10 sampai 11. Saya bacakan ya untuk kalian ya, kita baca pelan-pelan ya. Yesaya 40 ayat 3 sampai 5 dan ayat 10 sampai 11. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya. Ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembala kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Nah, Allah ingin menyampaikan pesan itu melalui Nabi Yesaya kepada umatnya, bahwa nanti akan datang juru selamat. Allah ingin para umatnya mempersiapkan diri dan hati untuk menyambut kedatangan juru selamat yang penuh kasih, penuh sayang, berkuasa dan lemah lembut. Nah, juru selamat itu digambarkan bagai seorang gembala yang menggembalakan domba-dombanya dengan penuh kasih. Nah, kira-kira gimana perasaan umat itu ketika mendengar janji Allah? Wah, tentunya mereka sangat senang. Nah, selain kepada Nabi Yesaya, Allah juga mengutus seorang nabi lagi. Namanya Nabi Mika. Nabi Mika tinggal di Yehuda. Sama seperti Nabi Yesaya. Selain Nabi Mika berkhotbah kepada umat di sana, dia juga menuliskan pesan Allah di dalam Alkitab. Nah, kita baca ya di dalam Mika 5 ayat 1 ya. Kita baca ya, Lause bacain ya. Tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah, Allah ingin menyampaikan bahwa nanti seorang penguasa akan lahir di Betlehem ya, untuk datang menyelamatkan kita ya. Dan Nabi Mika pun menanti-nantikan, dan juga seluruh umat di sana menanti-nantikan apa yang Allah janjikan. Kita baca satu ayat lagi ya di dalam Mika 7 ayat 7. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Nah, siapa yang dinanti-nantikan Nabi Mika? Allah yang menyelamatkan dia. Bukan hanya Nabi Mika yang menanti-nantikan,
Nabi Yesaya, Nabi Mika, dan seluruh umat di zaman perjanjian lama itu pun menantikan apa yang Allah janjikan. Dan Allah menggenapi janjinya di zaman perjanjian baru. Di dalam Alkitab, di dalam Ibrani ya, kita baca ya. Di dalam Ibrani 1 ayat 2 ya. Lalu saya bacakan lagi ya buat kalian. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ternyata isi firman Allah itu tepat. Ya, di dalam Ibrani dikatakan sejak zaman nenek moyang kita, sejak zaman dulu, zaman Nabi Yesaya, zaman Nabi Mika sudah dikatakan akan lahir juru selamat di kota Bethlehem. Nah, anak-anak pasti tahu siapa ya juru selamat itu? Nah, dia adalah Tuhan Yesus. Ia lahir sebagai bayi yang lahir di Bethlehem. Nah, sesuai apa dengan firman yang Allah tuliskan pada perjanjian lama. Nah, apakah firman itu? Nah, kita baca satu lagi ya ayat ya. Banyak ya ayatnya ya. Kita baca pelan-pelan ya, nggak apa-apa ya. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Siapakah firman yang menjadi manusia? Yesus. Yesus datang menjadi manusia, lahir sebagai seorang bayi. Untuk apa? Untuk mati di salib menebus dosa-dosa kita. Dia datang sebagai juru selamat seperti yang dijanjikan Allah dari zaman dulu sampai hari ini. Tuhan Yesus memang juru selamat dan sudah Allah genapi. Luar biasa sekali ya anak-anak ya. Janji Allah begitu luar biasa. Dia genapi. Semua janji-janji Allah ada di dalam Alkitab. Ya, banyak janjinya, bukan hanya tentang janji keselamatan. Ada janji pemeliharaan, ada janji kesembuhan, ada sukacita. Wah, banyak sekali janji-janji di dalam Alkitab. Itulah sebabnya Allah mengatakan di dalam ayat hafalan kita ya, di dalam Mazmur 119 ayat 9 mengatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan yang bersih? Dengan menjaga sesuai dengan firman-Nya. Dalam hatiku aku menyimpan janji-janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Tuhan ingin ya dikatakan dengan jelas, sejak masa muda, sejak kecil, sejak anak-anak, Tuhan ingin kita belajar mencintai firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan ini kita akan jadi tahu ya apa yang Allah kehendaki dalam hidup kita dan apa yang tidak boleh kita lakukan dalam hidup kita. Kita mau Allah mau kita menjadi apa? Menjadi anak-anak yang baik, anak yang rajin berdoa, taat sama mama, taat sama papa, tidak boleh melawan. Semua ada di dalam Alkitab. Allah juga tidak mau kita menjadi orang yang terus-terusan jatuh ke dalam dosa dan berbuat dosa. Alkitab mengajarkan kita untuk tidak apa? Tidak berbuat jahat, tidak mencuri, tidak melawan mama, tidak boleh nonjok-nonjok teman atau gimana, semua yang jahat-jahat Alkitab larang ya. Nah, di dalam Alkitab ini selain kita belajar, kita tahu apa yang kita sebagai anak-anak Tuhan kita belajar apa yang harus kita lakukan di dalam hidup kita, dan semua janji yang di dalam Alkitab boleh kita simpan di dalam hati kita supaya kita boleh terus percaya kepada Tuhan dan belajar mencintai firman Tuhan dari kecil. Kita sama-sama belajar ya, anak-anak belajar, lalu saya juga belajar untuk selalu mencintai firman Tuhan. Nah, sudah ya cerita Lause sampai di sini. Nah, kira-kira kalian ngerti tak? Pasti kalian ngerti ya. Intinya kita di sini harus belajar akan firman Tuhan, mencintai firman Tuhan, belajar menghafal ayat-ayat yang dikit-dikit. Kayak kemarin kan waktu Natal ada lomba ayat hafalan. Wah, kalian walaupun kecil pinter-pinter loh baca ayatnya. Nah, kita belajar terus ya, belajar ayat Tuhan dikit-dikit dari kecil sampai nanti kita sudah besar, firman Tuhan selalu ada di dalam hati kita ya. Yuk kita berdoa.
Nah, tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami mau Tuhan, walaupun kami masih kecil, kami masih anak-anak, kami mau belajar mencintai firman Tuhan. Karena di dalam Alkitab banyak sekali yang Tuhan ajarkan apa yang ingin kami lakukan dan apa yang tidak boleh kami lakukan. Di dalam firman Tuhan juga begitu banyak janji-janji Tuhan yang begitu indah buat hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu taat akan firman-Mu. Lindungi kami, anak-anak-Mu, dan kami menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Jangan lupa ya aktivitasnya dikerjakan. Nanti kalau sudah dikerjakan bisa nanti dikembalikan kepada lause di gereja. Terima kasih. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Nah, adik-adik sudah dengar firman Tuhan? Iya, kita bersyukur ya untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Lause. Nah, sekarang untuk merespon firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Lause, kita mau angkat satu pujian ajaiblah firman hidup. Firman Tuhan yang kita dengar adalah firman yang indah, firman yang hidup yang boleh memberikan kita kekuatan. Ya, langsung aja kita semua sama-sama angkat lagu ajaiblah firman hidup. Nyanyikan lagu pujian tentang firman hidup. Nyatakanlah keindahan dari firman hidup. Firman hidup dan indah, kuatkanlah imanku. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Sekali lagi ya. Nyanyikan lagu pujian tentang firman hidup. Nyatakanlah keindahan dari firman hidup. Firman hidup dan indah, kuatkanlah imanku. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Ya, demikianlah firman Tuhan dan puji-pujian kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita, Lause ajak semua adik-adik boleh bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima
天父，我感谢你，天父，我感谢你，我们在天上的父亲，我深深感谢你，阿明。 Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur pada hari ini kami boleh beribadah. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Terlebih kami bersyukur Tuhan kami boleh mengikuti ibadah dengan baik dari awal hingga akhirnya. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan boleh memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar boleh menolong kami untuk kami boleh menjadi anak Tuhan yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, selesai sudah sekolah minggu kita Lause. Iya, Lause mengucapkan terima kasih untuk anak-anak yang sudah memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh dan bersemangat, yang mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan mengikuti ibadah dari awal sampai akhir, dan juga berdoa. Tak lupa ya, berdoa dengan baik dan sungguh-sungguh. Semua murid-murid sekolah minggu Lause kasih jempol gitu ya. Kasih jempol. Dan Lause berharap anak-anak tetap semangat dan setia mengikuti sekolah minggu. Minggu depan masih ada sekolah minggu lagi, jangan lupa ya. Iya. Ya, sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Berbuah, 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 berbuah.